Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, bertemu lagi bersama saya di sini Utama Channel yang membahas tentang seputaran burung berkicau, khususnya kacer, murai batu, dan juga kolibri ninja. Oke, apa kabar untuk Anda pada kesempatan malam hari ini? Dan tentunya saya berharap semuanya pada dalam keadaan bahagia dan selalu sehat dan selalu tidak kurang satu apapun juga. Dan satu lagi harapan tentunya buat teman-teman, jagalah kekompakan selalu dan selalu tetap bersama, karena kita satu hobi, satu visi, dan satu kebersamaan. Oke, untuk pembahasan kali ini saya akan mengangkat tema kacer kurang emosi. Kacer kurang emosi yang akan menyebabkan kacer itu tidak bisa untuk main maksimal, baik lagunya ataupun show ataupun kita katakan itu adalah gaya main, dan itu tidak bisa kita maksimalkan karena kacer dalam keadaan kurang emosi. Dan apabila kacer kurang emosi ini, nah ini adalah penunjukan kacer yang saya tuju. Ini kacer berasal dari daerah panas, ya katakanlah itu kacer dari Sumatera Utara, dari Medan. Otomatis kacer ini adalah kacer tipe dingin istilahnya bagi para kacer mania. Nah, dan ini kacer ini kebetulan dulu ditransfer sama teman saya, dan kacer ini mampu, dan setelah itu performanya langsung menurun. Yang pertama, burungnya tidak lagi buka ekor dalam bermain, kemudian dan dia tidak bisa mencapai teler, artinya kacer tidak konslet lagi dalam diadu. Nah, sementara lagu-lagunya dan vokalnya masih tetap sama, masih keras, dan lagunya bervariasi dan speednya rapat. Dan kacer ini adalah kacer tipe dingin yang bermain nagen, ya, lebih sering satu tengeran. Nah, begitu. Dan akhirnya saya coba untuk mentransfer kacer ini dari teman saya, dan saya jadikan untuk bahan dalam membuat video ini sebagai konten tentunya. Dan sudah 3 minggu kacer ini dengan saya coba untuk terapkan tahap pertama, yaitu dengan memberikan porsi jangkrik yang lebih, juga kroto dalam porsi yang lebih. Saya coba dulu untuk mengangkat birahinya. Ya, ternyata kacer ini makin kurang emosinya, dan akhirnya saya tahu kalau kacer ini adalah penyakitnya adalah kekurangan emosi, makanya tidak ngotot dan tidak maksimal saat diadu. Dan kacer ini saya terapkan dengan porsi yang banyak, pakan yang banyak, jemur yang kuat, dengan umbaran yang dikepar, ya. Dan tapi hasilnya malah tidak maksimal. Saya perhatikan kacer kekurangan tenaga dalam hal ini. Kacer lebih cenderung bermain tidak buka ekornya lebih sering, dan emosinya itu muncul kalau sudah diadu sekitar 5 menit atau 7 menitan, baru ada bunyi-bunyi emosi yang dikeluarkannya. Dan setelah itu saya coba untuk rubah perawatan itu, dan saya coba untuk memberikan perawatan yang di sini kebanyakan kacer mania tentunya sudah paham untuk meningkatkan emosi, yaitu dengan salah satu caranya adalah di sauna, ya, memberikan sauna pada kacer ini. Nah, apa itu sauna? Dalam hal ini ada 2 kategori. Sauna yang pertama adalah untuk menaikkan emosi, sauna yang kedua adalah untuk menaikkan birahi. Nah, jangan salah-salah dalam penerapan hal ini. Ada kacer yang kelebihan birahi, nanti di sauna malah akan bertambah birahinya, ataupun kacer yang sudah kelebihan emosi di sauna malah lebih meningkat emosinya, kan kacau. Nah, dalam hal ini tentu kita harus melihat dulu karakter, tipikal, dan kemudian kita pahami dulu maunya apa, gitu loh. Nah, kenapa burung ini saya ambil langkah perawatan dan saya rubah cara perawatannya? Karena burung ini sudah saya pantau beberapa kali, saya coba track dan memang burung ini tidak nakal dalam hal ini.
stabil dalam hal untuk bermainnya bagus gitu, tetapi tidak maksimal. Bisa kita katakan posisinya masih sekitar 50%. Nah, yang 50% lagi belum dia capai. Nah, itulah PR kita untuk pada saat ini, bagaimana untuk memaksimalkan kacer ini untuk bisa bermain nagen, artinya dengan posisi dengan posisi emosi yang sesuai dengan kebutuhan di tubuhnya. Begitu juga birahinya. Dan di birahi saya menilai kacer ini sudah bagus ya, karena dan dia sudah tidak terlalu banyak berkicau saat diadu, cuman bunyi emosinya agak telat masuknya begitu. Dan akhirnya saya coba sekarang ini menerapkan pola sauna, dan ini adalah teman-teman yang lagi ngetrek bareng ya. Dan tentunya kita ngetrek ini di tempatnya Om Peri ya, Om Peri yang ada di Payakumbuh. Dan sekarang saya coba untuk menerapkan sauna pada kacer dengan menurunkan kapasitas jangkriknya dan menurunkan kapasitas krotonya, dan juga burung ini saya jemur dalam keadaan sauna. Artinya bagaimana sauna yang saya terapkan adalah, kalau saya mencari emosi kacer, sauna yang saya terapkan adalah kacer dalam keadaan kering dan kerodong dalam keadaan basah. Apabila saya mencari titik birahinya, saya sauna ini burung, kacer dalam keadaan basah dan kerodong dalam keadaan kering. Dan sebelum di sauna, perhatikan dulu pakan dan karpet yang ada di sangkar itu kita bersihkan dulu, dan pakan kita cabut, kita tinggalkan air minum saja ya, agar tidak baunya setelah menjalani sauna itu kacer tidak pusing bau dari kotoran itu. Nah, ini dia bermain mulai sedikit konslet tapi belum full ya, artinya masih semi konslet. Nah, ini. Nah, di sini kelihatan karakter aslinya. Nah, inilah dia karakter aslinya. Apabila dia bisa mencapai titik ini, nah dia akan bermain full dari awal sampai akhir. Nah, inilah PR kita. Nah, di situ ekor sudah buka sekitar 3/4 ya, belum full banget gitu loh. Nah, ini adalah suhu kitab ya, kitab kacer yang punya ya dia. Kalau mau nanya masalah kacer juga bisa melalui Bapak Guru ini ya, itu namanya suhu kitab. Nah, ini adalah proses saya untuk mensauna, dan ini saya lakukan di cahaya matahari yang memang benar-benar bagus ya. Jangan udaranya kurang bagus dan curah yang tidak panas, kalian sauna ya percuma saja. Nah, dan ini saya siram kerodongnya, dan terlebih dahulu kacer sudah saya bersihkan dulu ya, baik karpet, tempat pakan sudah saya cabut, saya tinggalin cuman air minumnya saja. Dan ini saya sauna. Setelah sauna ini dia mengering, dan saya coba sauna kembali, saya siram lagi sampai basah lagi dan kering lagi sampai 2 kali ya. Nah, saya lakukan itu terus menerus. Dalam hal ini saya mencoba untuk di 2 minggu pertama saya nanti akan lihat, dan saya nanti akan posting lagi videonya setelah saya sauna seperti ini, apa hasilnya. Nah, seperti itu. Ini adalah tahap-tahapan untuk memberikan masukan-masukan buat teman-teman yang mengalami kacer yang kurang dalam emosinya. Dan tetap saya masukkan ke dalam kandang umbaran, saya kepar dan tidak saya kepar, saya biarkan saja. Jadi waktunya di saat kacer itu di sauna, misalnya hari Senin, hari Selasanya saya lepaskan di kandang umbaran. Ya, saya biarkan saja. Dan porsi jangkriknya tetap di 7 pagi 7 sore. Kenapa begitu? Karena porsi jangkrik sebelumnya itu tidak terbatas ya. Saya bikin semakin hari semakin naik. Mau makan jangkrik 40 juga dia habis gitu loh. Mau dikasih kroto berapa juga dia habis. Nah, tapi kenapa tidak ada tenaganya untuk dia bisa bermain konslet?
atau bermain fokus gitu, bermain ngotot gitu loh. Kenapa tidak ada sampai seperti itu? Nah, di sini saya melihat karena pencernaannya mungkin kurang bagus untuk kacer-kacer tipe dingin ini, agak lambat dalam penyerapan pencernaan. Jadi begitu makan porsi ekstra puding yang lebih banyak, dia makin melempem, makin lemes gitu loh. Jadi ibaratnya kita tuh kalau kekenyangan itu bukannya semakin enak gitu loh, malah semakin lemes. Dan inilah kira-kira yang terjadi pada kacer ini. Dan saya terapkan untuk memangkas lagi ekstra pudingnya, dan saya lihat untuk 2 minggu ke depan. Nah, maksimalnya nanti akan terjadi adalah bagaimana dia powerful, walaupun ekor tidak full membuka, tetapi dia membawakan show-nya itu sudah berbeda. Dia akan duduk di satu tenggeran dan kepalanya itu main gitu loh, sambil membuat badannya itu berliuk-liuk ya, kepalanya berliuk-liuk dan mengeluarkan isian-isian emosional gitu loh. Isian-isian emosional yang saya maksud di sini adalah isian-isian yang mengeluarkan tonjolan-tonjolan atau cerecetan yang tajam-tajam. Nah, begitu loh maksud saya gitu loh. Nah, jadi penerapan ini memang sudah saya lakukan sekitar baru 2 hari yang lalu. Saya coba untuk merubah perawatan ini, dan nanti akan saya coba untuk upload lagi videonya setelah 2 minggu mendatang, bagaimana hasil dari saya mensauna ini dan merawatnya dalam kandang umbaran dengan porsi jangkrik 7 pagi 7 sore dan kroto hanya 1 kali seminggu, hanya untuk pemulihan stamina saja. Dan saya tidak mengejar lagi di birahinya karena birahinya sudah pas menurut saya ya. Kacer tidak terlalu sering bunyi kaceran di saat diadu, hanya di 5 menit pertama itu saja yang dia masih bunyi kaceran biasa, dan setelah itu baru dengan menyaut dengan lagu-lagu dan tembakan-tembakan dan tonjolan. Kalau suaranya keras ya, lagu-lagunya bagus, rolling lagunya bagus gitu. Cuman sayang satu, kurang emosi dan akhirnya dia kurang ngotot dalam setiap diadu. Nah, ini burung ini baru 2 kali saya adu selama lebih kurang 3 minggu di tangan saya. Nah, dalam hitungan itu saya melihat malah jadi penurunan dari yang pertama dan yang kedua. Saya lihat dengan menaikkan ekstra puding dan jemur keras dan juga dikepar dalam kandang umbaran gitu loh. Nah, jadi jangan salah-salah buat teman-teman yang mau merawat burungnya. Lihat dulu karakternya, lihat dulu tipenya, lihat dulu asalnya dari mana. Gampang kok menentukannya. Kacer daerah dingin seperti apa, kacer daerah panas seperti apa. Nah, istilah tipe dingin, tipe panas itu adalah istilah untuk pemahaman kita ya. Gampang sekali. Kacer daerah panas itu tubuhnya lebih kecil, dan kacer daerah dingin tubuhnya lebih besar karena bulunya lebih tebal ya. Dan penerapan itu juga harus sesuai dengan karakter kita menerapkan perawatan hariannya pada kacer ini. Kalau kacer tipe dingin dan dia tidak harus dijemur. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya, dan jangan lupa di subscribe channel saya ini, Yutama Channel, setia menemani Anda.